pada saat kemarin denger almarhumah meninggal dalam tidur, pain-nya tuh seperti apa, Bel? Begitu ibu main diambil aja gitu kan, kayak ya Allah ngeprank kok gini amat gitu. Sampai saat ini pun juga aku sebenarnya belum siap jadi anak piatu. Jadi kalau misalnya ada apa sih bagian dari kita yang diambil tuh kayak kesannya kayak asa kita tuh juga ikutan dicabut gitu loh Kak. Sebelum ibu meninggal, itu tuh emang ibu suka cerita, katanya di rumah tuh suka ada yang ganggu gitu. Akhirnya ibu memanggil ustadz gitu kan untuk ngeruqyah. Besoknya ibu bilang ibu udah mendingan lagi, udah enakan nih badannya. Gitu. Aku cuma pengen ibu bahagia Bu, jadi please ibu di sana bahagia ya. Ibu nggak boleh ngerasa sedih, nggak boleh pusing, nggak boleh takut lagi. Pokoknya ibu sekarang harus bahagia. Welcome back to my podcast, salah seorang teman lama, mantan junior zaman di radio yang kemarin baru saja mendapatkan satu hal yang amat sangat membuat banyak juga dari kita yang selaku fans dari almarhumah ibunda tercinta dari Bella yang baru saja berpulang. Benar-benar merasa kehilangan, tentunya keluarga besar dari Mas Ikang Fauzi, Bella dan juga Ciki begitu kehilangan dengan out of sudden tiba-tiba sekali tanpa sakit sebelumnya almarhumah Mbak Marissa Haque ini berpulang. Dan senang banget hari ini akhirnya alhamdulillah puji Tuhan berkesempatan Bella untuk mampir ke podcast aku. Kita ngobrol sama-sama bersama dengan Bella Fauzi. Selamat datang Bel, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, kakak seniorku. Iya, adik junior aku. Aduh, ya yang Allah. akhirnya bisa mampir dulu zaman di MTV Tracks, kita sama-sama di satu radio. Bener. First of all terima kasih untuk mau mampir. Kemarin sebenarnya udah agak maju mundur untuk menghubungi Bella, DM enggak. Pertama DM. Ikut bela sungkawa. Iya. Terus yang kedua gitu tuh kalau podcaster, kalau ingin tahu beritanya, tapi kalau temen tuh kadang-kadang nggak enak. Karena kadang-kadang ada perasaan kayak aduh abis berbela sungkawa kayaknya nyari berita banget sih gitu kan. Makanya menunggu kemarin sampai Bella grieving dulu, mengambil waktu baru akhirnya hari ini bisa datang. How do you feel right now? Ya gitu, masih berusaha untuk menjalani hari. Meskipun berat sih Kak, ya Sure. masih kalau dibilang apa berduka sih kayaknya lukanya sih akan selalu ada, cuman how we deal with it, how we apa sih cope gitu ya mungkin time will bukan heal sih, cuma mungkin waktu tuh akan membantu kita untuk beradaptasi dengan rasa kehilangan ini gitu. Okay. Sekarang tuh masih adaptasi banget, even kadang aku kalau misalnya bangun pagi tuh, karena kan kita sekarang kan nemenin ayah kan, sama Ciki juga gitu, bangun tuh kayak kerasa nggak ada ibu tuh kayak, ya Allah kok sakit banget ya gitu, kayak emang belum siap aja gitu kalau akan ditinggal ibuku secepat ini. Gitu. Painful banget ya? Painful Kak, apalagi namanya orang tua, kayak mungkin kalau misalnya ada teman-teman bilang, patah hati itu sedih banget, sakit banget. Nggak tahu ya, tapi kayaknya paling sakit tuh kalau misalnya ditinggal mati sama orang tua sih. Betul. Kan orang bilang kalau lagi cinta-cintanya sama lawan jenis terus tiba-tiba di ghosting tuh udah sakit, hancur. Nah, tapi kalau ditinggal sama orang tua itu kayaknya paling it's different kind of game ya. Beda banget Kak, kayak gitu. Oke. Kematian itu kan sesuatu yang pasti. Justru ya pada saat aku dengar almarhumah Mbak Marissa, karena kan idola luar biasa. Pernah ketemu kan ya? Ketemu beberapa kali di Trans TV, pernah ketemu. Dari zaman kecil kan maksudnya sudah melihat bahwa Bella itu terlahir dari keluarga artis. Orang belum ada Raffi Ahmad sama Nagita Slavina dulu belum ada, belum jadi artis. Lu tuh udah anak artis sebelum ada Rapatar sama Cipung ya, Bo. Lu tuh udah anak artis. Ya berarti senior banget gitu. Semua ada Chloe. Sebelum ada Chloe, Courage. lu tuh udah anak artis. Artinya kan hidup lu tuh dari lu lahir tuh sudah full of exposure karena ayah sebagai seorang rocker amat sangat terkenal, ibu juga aktris yang ibaratnya nomor 1 deh gitu. Jadi aku dari kecil tuh udah ngelihat bagaimana papa dan ayah dan ibu gitu. Tapi kan again ternyata memang kematian tuh udah disampaikan sesuatu yang pasti gitu. Pada saat kemarin denger almarhumah meninggal dalam tidur, itu tuh benar-benar kayak gila ya. Ternyata emang kita sebenarnya tahu ya bahwa kapan pun bisa terjadi. Betul. Tapi it's like such a good reminder gitu. Sebelum tidur tuh you don't know what will be happen. Apakah kita akan bangun lagi besok atau ini ya tidur terakhir kita, begitu bangun kayak wow udah transfer alam gitu kan. Betul. Nah, pain-nya tuh seperti apa Bel? Karena honestly aku nggak bisa relate. I can only
feeling empathy towards you, Iya. ngerasa empati sama rasa luka kamu, tapi aku masih punya ayah dan ibu. Jadi aku of course pasti sedih, tapi pain itu seperti apa saat lo tahu ibu pergi tidak akan kembali dan gak sakit sebelumnya. Iya, kita taunya ibu nggak sakit ya. Iya. Atau mungkin sebenarnya ibu tahu dia ibu sakit, cuma nama dia nggak dirasain, jadi kita juga jadi nggak tahu gitu. Aku tuh anehnya gini Kak Mel, jadi beberapa bulan sebelum ibu meninggal tuh, makanya pas ibu meninggal kalau misalnya teman-teman mungkin lihat footage-nya gitu kan dibilangnya, ih kok Bella cuman kayak bengong doang gitu, atau lu kuat banget sih Bella. Sebenarnya aku bukannya kuat, tapi aku tuh kayak lagi memproses gitu loh kan, karena shock kan gitu. Dan Bella tuh sebelum ibu meninggal tuh mungkin 2 bulan sebelumnya tuh aku emang udah ngerasa kayak feeling nggak enak gitu loh, kayak depression. I don't know how to say it. Cuman katanya antara orang tua sama anak itu kan ada yang namanya hubungan batin. Betul. Ya. Meskipun kita nggak ngomong kayak Iya. bukan kayak aku sakit nih, bukan kayak gitu, tapi kayak mungkin apa pain yang dia rasain tuh secara nggak langsung tuh batin aku juga ngerasa. Tapi waktu itu aku mikir ini kenapa ya kok aku kayak hidup tuh kayak nggak semangat gitu, kayak hidup segan mati tak mau. Tapi aku mikir pada saat itu mungkin mau dapet kali gitu. Biasa kan cewek hormonal gitu. Nanti kalau misalnya udah juga normal lagi, entah kalau mau dapet gitu lagi, biasanya kan gitu. Tapi ini kok pas udah lewat dapet, kok ngedown lagi, ini kenapa gitu. Dan aku juga ngeliat kayaknya ya maksudnya kalau orang tua aku ya sakit-sakit orang tua ya pasti ada lah, tapi nggak ada sesuatu hal yang aku lihat perlu dikhawatirin gitu. Justru malah Om Bella waktu itu ada yang masuk ICU 2 kali. Iya kan? Apa suaminya Mbak Soraya bukan? Kalau itu udah lama, itu udah lama see. sebelum pandemi. Nah, ada om aku yang satu lagi kakaknya bapakku yang paling tua tuh kemarin baru masuk ICU udah 2 kali gitu. Malah justru aku malah lebih khawatir sama kondisinya dia karena yang tahu waktu itu lumayan memprihatinkan gitu, kritis tuh si om aku, si Wade namanya. Nah, sama sekali nggak kepikiran apakah ini ada hubungannya sama ibu gitu. Cuma aku ngerasa kayak aduh, gue hidup di sini di dunia ini sampai kapan ya, belum banyak nih yang bisa gue kasih untuk diri sendiri maupun buat keluarga. Jadi kayak ketidakberdayaan itu yang aku rasakan sebulan 2 bulan terakhir sebelum ibu nggak ada gitu. Sampai yang pas hari H itu kan, yang pas malam di rumah sakit itu pas dikasih tahu ibu udah nggak ada, aku tuh juga masih kayak nggak percaya gitu, kok gini banget sih, apa ini jangan-jangan pertanda firasat kayak ada yang mau kasih tahu kalau ibu tuh mau pergi gitu. Cuman kan kita kan nggak mikir ke sana gitu. Jadi rasanya tuh Kak, kalau ditanya rasanya kayak gimana tuh kayak itu kosong banget, kosong. Dan aku nggak tahu, mungkin jenis depresi itu juga ada tingkatan-tingkatannya, tapi itu lebih ke kayak emang separuh jiwa gue tuh udah diambil aja gitu. Saat ibu pergi? Iyalah, ya soalnya biar gimana itu kan orang tua ya, gitu. Betul. Dan mungkin emang yang namanya orang tua ya sama anak tuh nggak selalu sejalan gitu. Of course we have our fight, but we still love each other. Jadi begitu ada yang namanya itu kan sedarah ya, orang tua sama anak tuh kan ada hubungan darah. Jadi begitu bagian dari kita tuh diambil, itu kayak setengah nyawa kita hilang. Atau mungkin kayak gue udah jadi kayak zombie sekarang. Aku berusaha kayak jalanin hidup, beraktivitas segala macem gitu kan, kerja. Cuman kayak ada sesuatu yang diambil dari aku, jadi aku tuh nggak bisa fully happy like before gitu. Kayak kehilangan gitu loh. Dan gue nggak berdaya, jadi kayak itu udah kuasa Allah aja gitu. Itu sakit banget itu, karena there's nothing you can do about it. Ya unless nanti dengan berjalan waktu mungkin perasaannya akan bertransformasi, tapi tidak akan pernah sembuh secara total ya. Karena tadi seperti Bella bilang kan, ini ibaratnya part of you yang has been taken by God. Ya tanpa kita punya kehendak untuk memilih gitu. Iya, ya kalau bisa milih mah, Bu, udahlah Bu, nggak usah secepat ini, boleh nggak gitu, kayak di sini aja dulu kan, katanya masih mau ibu kan juga kan mimpinya banyak, dan kita selalu mendukung mimpi-mimpinya ibu gitu. Ngelihat ibu dipanggil secepat ini kayak aduh sayang banget ya, maksudnya hal-hal yang ibu perjuangin, kayak ibuku kan pengen banget jadi profesor gitu. Tinggal sedikit lagi kok kenapa Allah ambil gitu. Dan almarhumah ibuku tuh sangat mengencourage kayak Bunda Ashanti kan, dia lagi S3 terus kan banyak kan sekarang artis yang kayak pendidikannya tinggi, sama ibuku tuh kayak pengen disemangatin, ayo gitu nanti saya bantu segala macam. Jadi dia kayak
punya banyak mimpi yang pengen bisa membantu kehidupan banyak orang juga gitu. Dan kayaknya ibu tuh setelah dulu menjadi artis yang udah papan atas, kayaknya setelah itu ibu punya babak baru memang lebih ke pendidikan ya. Pendidikan ya, setelah di politik kan ya keadaannya kayak gitu, jadi lebih pengen berjuang di dunia pendidikan gitu dan industri halal gitu. Kayak which is again a very good reminder of each of us untuk semua dari kita bahwa tadi kan Bella sempat mention bahwa ibu tuh udah pengen banget jadi profesor. Tinggal sedikit lagi ya Allah, kenapa Allah ambil. Kita tuh kan punya ambisi banyak ya kadang-kadang. Feels like we have our life forever. Tapi ternyata ya kita nggak pernah tahu gitu ya. Of course kita berdoa supaya Tuhan kasih umur panjang. Tapi kan again hidup penuh dengan kejutan gitu Bella. Waktu pada saat ibu kamu dikasih tahu waktu di rumah sakit ibu udah nggak ada, kamu tuh yang numb dulu, nggak bisa ngerasain apapun juga, atau lo yang histeris? Karena aku udah ngeliat ayah sama Ciki tuh lebih shock dari aku gitu ya. Jadi aku cuman kayak bisa, numb sih. Numb. Tapi sebelum ibu meninggal tuh aku rasa numb itu udah ada, tapi aku tuh nggak mikir ke situ gitu. Mana ada sih orang yang pengen kehilangan orang tua, nggak ada lah gitu. Baru pas ibu dinyatain nggak ada ya aku kayak mikir, ini tuh bener gak sih gitu. Soalnya kayak nightmare, emang kita bertiga tuh ngerasa begitu ada nyatain ibu udah gak ada tuh, ini tuh mimpi sih gitu. Ini mimpi gak sih, astagfirullah, ini tuh mimpi, ini mimpi gitu. Adik aku tuh sampai ngomong kayak gitu di UGD gitu kan. Karena dia shock banget gitu, ayah apalagi gitu. Jadi aku tuh ngelihat Ciki sama ayah kayak gitu terus ngeliat ibuku yang udah terbujur kaku tuh, aku kayak udah udah 6 banget. Karena belum bisa terima mendigest what's going on gitu, apa yang terjadi ya. Nih ibu benar-benar pergi apa enggak gitu. Iya kayak di prank, astagfirullahaladzim. Kayak ya Allah kalau ngeprank jangan gini amat dong gitu. Sampai aku bilang, Mbak ini tangan ibu saya masih anget loh Mbak gitu. Masih anget loh ibu? Aku tuh ngerasa masih anget, cuman kata Ciki enggak, itu udah dingin. And then Bella bilang apa? Bisikin ibu waktu, kan of course udah bilang bahwa she's gone gitu. Kamu ngomong sama ibu tuh? Iya pada akhirnya pas udah bisa berusaha ya, sebenarnya sampai sekarang juga belum bisa nerima sih. Ya berusaha untuk kayak mendigest informasi kalau ibu sudah dinyatakan tidak ada gitu ya. Ya akhirnya aku cuma bisa bilang, kan ibu aku kan Masya Allah banget cantik gitu ya. Terus, banget. Kulitnya bersih gitu waktu Ciki mandiin jenazah ibu juga. Ciki yang mandiin? Iya, aku bantuin sebentar tapi karena aku harus bolak-balik ke rumah siapin ya karena kan jenazah harus itu gitu kan. Itu berat banget tuh. Tengah malam bayangin aja kan. Jadi yang benar-benar dari awal sampai akhir tuh Ciki dibantu sama ustazah gitu. Terus ya akhirnya ya pas udah lagi di proses pemandian pas udah selesai gitu ya pasti kan kita kan juga baca-baca doa Yasin. Terus aku bilang sama ibu, Bu kalau emang ini yang terbaik tuh berat banget ibu gitu kan. Aku tuh cuman pengen ibu bahagia sebenarnya kan. Aku juga nggak tahu apakah selama hidup ini kan namanya hidup kan penuh dengan hal-hal yang bikin kita kecewa. Hidup tuh nggak sempurna kan. Betul. Tapi kalau emang mungkin sekarang ibu udah ada di tempat yang jauh lebih baik gitu, and you feel happy, you feel more healthy, ya nggak sakit-sakit lagi badannya gitu. Iya, aku akan belajar ikhlas Bu, tapi yang penting ibu bahagia gitu. Karena emang level tertinggi dari mencintai itu ternyata adalah mengikhlaskan. Tapi ikhlas itu susah banget Kak, itu tuh bukan ilmu yang kita bisa pelajarin di sekolah kayak ada S1, S2, S3-nya itu bukan ilmu eksak atau ilmu sekolahan, itu ilmu kehidupan. Sabar sama ikhlas tuh susah banget. Kita gampang ngomong tapi untuk menjalaninya ternyata mengikhlaskan seseorang yang kita cintai apalagi itu orang tua ibu pergi duluan itu tuh rasanya luar biasa banget. Tapi kalau emang ibu bahagia, ibu ngerasa ibu lebih baik, ya udahlah. Ya, yang penting ibu bahagia aja, yang penting ibu happy. Gitu. Ada momen nggak kamu? Tapi, berdarah hati gue banget. Sure, pastilah, gila. I cannot imagine. Tapi ada momen kamu protes sama Allah nggak? Maksudnya kayak momen kayak kenapa sih Allah ibuku dipanggil ibaratnya kayak tanpa pesan tanpa apa, kayak begitu aja. Ada momen gitu nggak? Pastilah.
Pasti karena ya itu aku taunya ibu masih kuat-kuat aja, sehat-sehat aja meskipun emang kan ibuku kan udah ya mau 62 dia sebenarnya kan, tapi kan baru 61 gitu. Masih 61 pada saat diambil nyawanya gitu. Emang ibu sudah bilang ibu tuh udah nggak semuda dulu lagi, badannya udah mulai gampang capek, apa segala keluhan-keluhan kayak gitu sudah ada. Dan kita juga ngingetin gitu ya Bu, olahraga, istirahat, apalagi ayah juga waktu itu sempat mau bilang kalau misalnya pengen sehat tuh kita harus usaha check up segala macam. Kita udah melakukan usaha-usaha kayak gitu. Cuman mungkin ibu dia terlalu passionate sama pekerjaan dia sebagai dosen gitu di IBS. Jadi dia lebih disibukkan sama hal-hal itu terkait dengan pendidikan dan juga kalau ada undangan keluar kota tetap dijabanin gitu. Jadi mungkin sakitnya ibu tuh nggak dirasa gitu. Dan itu yang yang bikin aku mikir ketika ibu udah nggak ada, kayak ya Allah kenapa kita tuh nggak lebih galak sih sama ibu untuk dia bisa lebih udah cool down aja dulu gitu kan hal-hal kayak gitu bisa dikejar nanti kalau ibu udah sehat, tapi yang penting kalau ngerasa capek tuh istirahat dulu gitu. Jadi kayak tapi aku kan juga nggak tahu karena Bella ngelihat ibu tuh terakhir masih ngajar, masih beraktivitas kayak biasa. Karena biasanya ibu kalau misalnya drop dia juga nggak akan memaksakan diri, dia pasti akan tidur aja di kamar. Berarti masih bisa dibawa ke badannya gitu ya, dia masih kerja, masih aktivitas. Aku kan mikirnya gitu. Jadi kayak kalau nggak terima pastilah, even sampai sekarang juga aku masih dalam proses untuk mengerti apa sih sebenarnya maunya Allah gitu. Karena kan aku cuma manusia biasa ya yang mungkin aku juga imannya belum seperti ibu aku gitu. Jadi Bella tuh emang masih dalam proses untuk bisa mencerna apa sih sebenarnya yang Allah mau gitu untuk aku dan juga keluargaku gitu. Sampai saat ini udah menemukan belum kira-kira apa yang memang diizinkan terjadi di musim ini atau masih terus dalam tahap untuk mencerna? Masih dalam tahap mencerna sih. Ini kan juga belum sebulan Kak. Hari ini kan kita syuting podcast ini kan juga belum juga sebulan, belum 40 hari gitu. Dan ya jangankan aku gitu, aku yakin pasti Ayah, Ciki, adik-adiknya ibu juga masih belum percaya, apalagi teman-temannya ibu, mahasiswa-mahasiswanya yang tiap hari ngelihat Ibu Ica kelihatannya masih kuat kok gitu, di umur segitu dia palingnya masih kuat beraktivitas gitu. Tiba-tiba dapat kabar meninggal itu kan juga sebenarnya itu suatu tamparan yang luar biasa gitu. Kita juga masih nggak percaya sebenarnya. Jadi aku belum dapat jawabannya sih. Paling kerasa apa Bel? Kalau misalnya sekarang aktivitas, terus udah gitu pulang, yang paling kerasa pas bangun pagi atau paling kerasa pas pulang kayak nyari ibu? Karena aku tuh dulu pernah waktu ayah dan ibu aku tuh kena COVID, COVID-nya Delta lama. Aduh. Kan kita tuh nggak rumahnya nggak bareng, tapi deketan gitu rumahnya. Yang tiap hari ketemu jumpa ya kayak kamu deh. Walaupun satu rumah kan Bella pasti punya aktivitas, tapi kan tetap ibaratnya ketemu sama ibu banyak gesekan aktivitas, bersinggungan gitu. Betul. Itu aja tuh ada 1 bulan kayaknya deh, karena dengan siapa namanya nggak bisa ketemu sampai di rumah sakit, itu rasanya sepi sekali. Pasti. Itu masih balik loh ayah dan ibu aku ya dari rumah sakit. Alhamdulillah. Kalau kamu apa yang dirasain yang paling signifikan bisa kamu pulang yang paling biasanya ada ibu gitu apa? Iya, biasanya ibu tuh suka bersih-bersih rumah, nyiram-nyiram tanaman. Dia kan emang orangnya resik banget kan. Sampai kalau ada kayak misalnya nih meja gitu kayak set gitu. Ini belum bersih nih gitu. Sama sama Eke kalau di rumah gitu kotor apa gitu. Kalau anak sekarang tuh kalau ada barang miring dikit, ini yang saya dia lurusin langsung. Kalau anak sekarang ngomongnya OCD ya. OCD, iya betul. Itu istilah anak sekarang. Iya. Itu ibu tuh kayak gitu banget orangnya. Iya, sekarang udah nggak ada lagi yang nyuruh bersih-bersih, yang apa sih? Ya ibaratnya kayak dalam tanda kutip tuh bahwa cerewet tapi untuk kebaikan gitu ya. Yang namanya rumah itu harus tertata dengan rapi, nggak boleh ada debu, nggak boleh kotor, nggak boleh ada karatan. Nah itu dulu tuh ibu semua tuh yang in charge dan kita menghargai ibu, respect sama ibu karena itu karena dia punya standar yang tinggi gimana caranya ngerawat rumah supaya sehat gitu. Nah kalau sehat kan berarti kan harus bersih gitu, bersih dan rapih gitu. Itu sih. Termasuk ibu suka bikin konten kan misalnya lagi segala macam kayak lagi di taman belakang gitu loh. Itu dia tuh begitu. Even sampai saat-saat terakhirnya juga dia ini lagi bersih motong-motong rumput atau nyiram-nyiram tanaman suka dikontenin. Itu story terakhirnya ibu malam sebelum ibu meninggal, ibu ngapain Bel? Kayaknya ada masih kayak ngobrol sama suster atau apa ya? Iya dia kayak ke dokter gigi atau ke apa gitu. Masih diposting tuh sama ibu. Iya masih rajin kontrol ke dokter gigi gitu.
Oke, hari dimana ibu berpulang, ini pasti sebenarnya ceritanya udah banyak di share juga di TV dan segala macam gitu Bel. Tapi mungkin kalau ada yang belum nonton, hari itu hari apa Bel? Sebenarnya kan kalau tanggal dinyatain nggak adanya kan 2 Oktober. 2 Oktober tuh hari apa ya? Weekend atau weekdays? Weekdays. Berarti ibu masih kerja dong paginya ya? Masih kayaknya tuh hari Senin apa Selasa gitu aku lupa. Oke. Dia biasanya mengajar. Ibu kan ngajar pagi, tadi Bella sempat cerita. Ibu udah balik ke rumah tuh? Udah balik ke rumah sore, duluan. Setelah maghrib gitu? Iya. Oke. Sempat ngorder mie. Sempat masih order mie? Dibilang katanya badannya udah enakan. Oke. Bella baru pulang abis syuting katanya? Iya, sama ayah. Sama ayah? Iya. Kita pulang sekitar jam 8:30 apa jam 9 gitu. Ketemu gak sama ibu? Ngobrol gak sama ibu? Enggak, ibu udah ke atas duluan. Jadi Bella langsung masuk ke kamar tuh? Iya, karena aku mikir capek kan, pengen bersih-bersih, sholat, terus ya kalau udah jam 12-an kan biasanya aku istirahat gitu. Nah, ayah biasanya dia Netflix-an dulu atau ya ada kerjaan di kantor baru menjelang jam 12 masuk ke kamar gitu. Pun juga Ciki biasanya kayak gitu. Oh, Netflix-an di ruang tamu gitu? Iya, gitu. Jadi nggak langsung ke kamar, nggak langsung ke kamar. Oke, setelah itu ibu udah di kamar duluan. Berarti tuh hari itu nggak ketemu dong sama ibu? Hari itu aku nggak ketemu, ya ketemunya ya pas ibu udah kaku itu. Karena kan ibu pagi udah aktivitas, Bella berangkat siang. Jadi pagi nggak jumpa tuh ya? Enggak. Malam itu jam berapa tuh ayah teriak-teriak itu yang ibu udah kaku? Jam 11:30-an. 11:30 malam? Iya. Bella berarti kondisi di kamar tuh? Iya, di kamar. Aku keluar karena aku denger Ciki teriak-teriak manggil nama aku. Ternyata Ciki udah bolak-balik dari kamar ke kamar orang tua karena ngelihat ya, ibu udah kaku. Ayah kan nggak mungkin ngangkat ibu sendiri kan. Nah, terus aku ngeliat Ciki berusaha gotong, kok kayaknya nih 2 orang. Maksudnya ayah sama Ciki lemes karena jam segitu loh, Kak. Kita udah capek beraktivitas, ngeliat ibu kita kaku gitu kan gimana nggak panik gitu. Aku sempat mikir, waduh stroke nih atau apa nih gitu. Kayak harus cepet ditolong. Di otak lu stroke tuh kayaknya ibu gitu. Atau iya apalah gitu. Karena kan ibu mungkin di kerjaannya juga dia banyak dapat tekanan. Dan mungkin dia overthinking gitu. Itu kan bisa ngaruh ke kesehatan juga kan. Gitu. Sama sekali aku nggak mau mikir ibu aku lewat, enak aja. Iya, masih positive thinking ya saat itu ya. Makanya aku langsung mikir, wah ini harus minta tolong anak laki-laki nih yang ada di rumah. Makanya aku langsung ke bawah, aku bilang, namanya Randy sama Fadli kan, tolong bantuin angkatin ibu dong gitu. Ibu nggak bisa gerak gitu ya. Udah, terus mereka berempat gotong ibu ke bawah. Aku langsung bukain pintu, di depan udah ada supir masuk ke mobil. Ya udah, aku bilang bawa ke rumah sakit terdekat, ntar aku nyusul gitu. Udah, ternyata kamu stay di rumah tuh ya? Aku stay di rumah karena aku ngerasa aku harus kunci-kunci pintu, harus make sure apa sih ya, rumah mau aku tinggalin tapi harus ya karena kan malam-malam kan, nggak bisa ditinggal gitu aja kan. Ya udah, terus aku siap-siap, aku dapat WhatsApp, Kak Bella ke RS Premier ya. Oh iya gitu. Jadi di WhatsApp sama supir aku. Ya udah, pas nyampe ke RS Premier langsung ke UGD gitu kan. Pas di UGD ya udah, itu aku ya ayah sama Ciki ya udah nangis-nangis gitu kan. Terus ya itu sih, kayak kok gampang banget ya ibu dipanggil, tapi aku tuh nggak terima gitu karena si susternya bilang, Mbak yang sabar ya, ibunya udah nggak ada. What? You're like what? Kayak kok nggak ada unggah-ungguhnya gitu, main diambil-ambil aja gitu loh. Kayak nggak percaya ya Bel? Iya, kayak nggak percaya. Karena paginya tuh masih ngajar, kecuali kalau misalnya paginya ibu drop gitu. Emang sih ibu sempat drop beberapa hari sebelumnya kan, dibawa ke rumah sakit karena diare kan. Jadi sempat diinfus, terus disuruh bed rest sama dokternya di rumah gitu. Udah tuh bed rest berapa hari, besoknya langsung ngajar lagi. Dan bukan sesuatu yang kayak masuk rumah sakit apa enggak ya? Enggak, ya cuman di UGD aja, cuman diinfus sebentar beberapa jam karena kan nggak bisa makan tuh ibu. Jadi dimasukin cairan biar nggak dehidrasi atau apa, terus bed rest, dikasih obat-obatan. Besoknya ibu bilang ibu udah mendingan lagi, udah enakan nih badannya, terus dia ngajar lagi. Jadi kita mikir, oh ibu udah nggak apa-apa nih gitu. Jadi Bella tuh ketemu sama ibu kan hari itu, hari ibu meninggal, Bella nggak ketemu tuh? Sehari sebelumnya. Jadi kayak ibu pulang kampus, kebetulan aku emang di rumah lagi nggak ada
kerjaan gitu. Di rumah lagi di depan laptop lagi ngetik, terus ibu bilang kayak, ih anak baik, seneng deh ngeliat kamu depan laptop gitu. Terus kepala aku dicium gitu, terus kayak, hah kenapa Bu? Gitu. Tapi ibu emang gitu ya? Maksudnya tipe orang tua yang afirmasi lewat kata-kata manis dan pelukan. Karena kan orang tua zaman dulu baby boomer tuh kadang-kadang udah sayang, cinta, bayarin uang sekolah, tapi kalau affectionate tuh kurang gitu, ada beberapa. Kalau ayah ibu kamu tuh emang gitu ya? Ayah ibu iya termasuk yang kayak gitu. Apalagi kalau misalnya lagi seneng gitu, biasa sama dia tuh dikasih lihat sama keluarganya gitu. Lagi seneng nih, misalnya kayak ibu baru dapet rezeki nih, ayo kita makan-makan gitu. Kayak gitu sih, simple things aja sebenarnya gitu. Cuman waktu itu karena kan aku mikir ya orang biasanya kalau pulang dari ngajar kan capek tapi kok ini ibu langsung moodnya kok kayaknya enak banget, terus langsung kayak ayo kan ada orang yang kerja di rumah namanya Randy kan, ayo Randy bantuin ibu siram-siram tanaman, badan ibu udah enakan nih kayaknya. Tetap ya siram-siram tanaman ya. Gitu ada kata-kata badan ibu udah enakan nih gitu. Jadi kan aku nggak mikir yang aneh-aneh gitu. Iya. Wow. Setelah sekarang ibu belum 40 hari pergi nih Bel, apa legacy peninggalan ibu yang selalu ibaratnya menjadi pegangan dalam hidupnya Bella? Karena kan tadi kita udah ngobrol bahwa hidup itu kan tidak selalu bisa smooth ya. Tapi apa yang selama ini kamu ngelihat dari ibu tuh yang jadi pegangan buat kamu? Ibu tuh Masya Allah banget, aku juga kayaknya nggak akan bisa mencapai level ibu ya. Karena ya dari segi agama juga ibuku Masya Allah banget, rajin ngaji gitu. Dan dia juga sama industri apa sih kayak yang ada halalnya tuh sama dia diperjuangin banget Kak gitu. Dan sama pendidikan, ibuku tuh dia S2-nya aja ada 5 majornya. Yang benar, ibu S2-nya? Iya S2-nya, tapi dia udah S3. Ibuku udah S3, cuman S2-nya tuh kalau nggak salah ada beberapa major yang menurut aku kok ini variatif sekali ya gitu jurusannya gitu. Jadi ibu tuh sama yang namanya pendidikan tuh dia tuh benar-benar ngejar gitu. Karena menurut dia kalau misalnya kita kepengen punya kehidupan yang lebih baik juga harus disokong dengan background pendidikan yang baik gitu. Jadi itu yang menurut aku tuh legacy dan juga semangat ibu yang diturunin sama anak-anaknya. Ya pastinya kan setiap orang kan punya core competence atau kelebihan yang beda-beda gitu. Tapi paling enggak dari ibuku tuh aku belajar kegigihannya sih. Kegigihan. Iya, even sampai di akhir hayatnya pun juga dia tetap memperjuangkan supaya dia bisa jadi profesor gitu. Wah, walaupun tadi Bella bilang sebelum jadi profesor ternyata Allah lebih sayang sama ibu gitu ya. Iya, itu kayak ya Allah ini ibu saya udah berusaha banget loh, kok diambilnya kok gini aja gitu. Harusnya kalau ibu kemarin tidak meninggal, ibu harusnya profesor kapan tuh dapatnya? Nah itu dia. Soalnya kan peraturan di negara kan juga berubah-ubah. Iya. Dan dia juga lagi ngejar jurnal terus sih kayak apa Scopusnya gitu ya itu kan persyaratan untuk bisa jadi profesor kan. Jadi masih terus berusaha sih pasti. Aku juga belum tahu apakah ibu nih masih bisa dapat gelar profesornya atau tidak. Tapi kalau emang masih bisa, meskipun orangnya udah nggak ada, kita sekeluarga pengen bisa mengusahakan itu. Buat ibu. Buat gitu ibu, ya? karena itu perjuangannya dia banget. Benar. Kalau kita kan melihat dari orang luar nih, ayah Ikang sama ibu almarhum Marissa Haque tuh sepertinya walaupun tentunya udah setiap pernikahan tuh pasti ada tantangannya, tapi kan the fact mereka bersama-sama berapa lama? 38 tahun. 38 tahun. These days hari gini dan dua-duanya public figure, hebat banget sih. Masya Allah, kan anak itu kan melihat bagaimana example pernikahan kan dari orang tua. Iya, katanya gitu ya Kak? Iya dong, pasti karena orang tua itu adalah living example. Kita bisa nasihatin anak A sampai Z, tapi tetap aja anak akan mencontoh kelakuan dari orang tuanya. Karena kan anak itu adalah pengopi yang ulung katanya gitu. Kalau kamu tuh ngelihat pernikahan tuh buat Bella dan buat Ciki, itu seperti apa sih dari pernikahannya Ikang Fauzi dan almarhumah Marissa Haque? Iya. Kalau aku ngeliatnya ini ada kata-kata yang bagus banget yang aku dengar dari beberapa orang, termasuk Ciki kemarin dia waktu di interview dia ngomong gini. Jadi kalau dalam pernikahan itu kan pasti yang menyatukan kita tuh cinta gitu kan. Tapi sebenarnya cinta itu ya kata kerja. Jadi we have to work
to Work make on it. work on it to make that love groom ibaratnya bertumbuh dan Betul. dirawat. Cinta tuh harus Iya. dirawat. Cara merawat cinta tuh gimana ya, dengan ya kita bekerja untuk itu. Jadi harus ada usaha dan kemauan dari kedua belah pihak untuk bisa membuat cinta itu terus bersemi, terus blooming gitu. Iya. Jadi emang cinta itu bukan kata benda, tapi kata kerja. Sesuatu yang lo harus work on it every day. Yes. Dan lu ngeliatnya gimana tuh ayah dan ibu yang 38 tahun, walaupun pasti mereka juga pasti ada masa-masa ribut dan berantem. Cause that's real marriage gitu kan. Gimana ngelihat, ada perasaan gini gak? Sanggup gak ya gue dapet suami yang kayak ayah gitu? Iya, padahal aku mikir gitu. Bahwa sanggup gak ya gitu. Apalagi ayah tuh kayaknya sama dua putri-putrinya tuh benar-benar sedekat itu gitu loh, Bel. Iya. Berat, ini gak jadi berat gak untuk misalnya mencari pasangan yang karena barometernya tuh suami ya Ikang Fauzi gitu, 38 tahun sama-sama Marissa Haque cenah. Iya. Dan maksudnya nggak adil juga sih ya kalau buat calon suami aku, kalau barometernya kayak dia nanti malah jadi kayak pressure apa gimana. Karena kan setiap orang mungkin punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing dan none of us are perfect gitu. Yang namanya posisi seorang istri ini nggak gampang digantiin gitu. Apa itu 38 tahun sama-sama gitu kan. Jadi aku lebih mikir kayak, ya Allah Bu, sekarang ibu nggak ada, siapa yang mau iniin ayah gitu, siapa yang karena ayah tuh udah kebiasa ngurusin istri sama anak-anaknya gitu. Even kalaupun misalnya nih nanti aku nikah gitu, aku tetap punya cita-cita, aku pengen tetap bisa ngurusin orang tua dan adikku, minimal mereka tuh aku awasin lah gitu, jangan sampai kalian kenapa-napa gitu, karena ya I only have my family. Jadi aku lebih mikir ke situnya sih, kayak aduh gimana ya ayah, gimana ya Ciki, karena ngelihat aku painful Kak, maksudnya aku merasakan pain yang sama seperti mereka, tapi ngelihat ayah sebegitu kehilangannya gitu, dan Ciki juga dia shock banget, dia pasti aku juga shock gitu, karena kita merasakan pain yang sama. Itu tuh jadi makin ngebuat aku ngerasa kayak gitu loh, kayak bondingnya lebih kuat ya bertiga berarti sekarang. Pasti, tapi juga kita itu sakit banget loh. Dan kayak gue bisa nggak ya kayak bahagia dan jatuh cinta gitu. Soalnya seperti ayah ibu gitu ya. Iya, karena aku mikirnya tuh kayak ya Allah, ini orang tua gue, ini ibu gue udah diambil kayak. Jadi kalau misalnya ada bagian dari kita yang diambil tuh kayak kesannya kayak asa kita tuh juga ikutan dicabut gitu loh Kak. Rasanya gitu ya? Iya, kayak ini aku bukannya minta dikasihanin atau enggak, ini kan maksudnya rasa manusiawi ya, maksudnya orang tua cuy gitu, ibu lagi ya kan, jadi tuh kayak harapan aku untuk bisa ngebahagiain ibu atau mewujudkan mimpi-mimpi ibu yang belum bisa aku kasih gitu, sekarang orangnya udah nggak ada, terus kayak ya Allah gimana ya gitu. Dan aku tuh paling seneng ngelihat kalau ayah ibu tuh bahagia, ngelihat Ciki senang, aku juga senang. Tapi sekarang dengan ibu pergi kan kita mau happy nih agak susah nih, masih berjuang gitu kan untuk mencari kebahagiaan, meskipun aku tahu ibu udah lebih baik di sana, tapi kan ditinggalin menderita banget gitu. Dan ngelihat Ciki sama ayah berusaha struggling untuk melewatin ini, pun juga aku begitu, itu nambah kayak duka di hati sih, gimana ya ngomongnya, kayak we're still struggling to be happy. Jadi lebih ke aku tuh malah justru mikirnya kayak bukannya bisa nggak ya bahagia sama ibu, bisa nggak ya aku bahagia seperti ibu dan ayah gitu. Aku nggak mikir ke situ, tapi lebih mikir ke ya Allah siapa nih sekarang yang jagain ayah dan Ciki gitu. Lebih ke situ. Jadi aku malah udah nggak mikirin diriku sendiri jadi Kak. Selfless ya. Iya, jadi selfless. Jadi lebih mikirin gimana ayah bisa bertahan tanpa ibu. Secara 38 tahun loh mereka sama-sama. Ayah sempat bilang di podcast atau di mana sih. Jadi ayah itu lebih lama bareng ibu dibanding sama ibunya. Dia lebih lama sama istrinya menghabiskan hidupnya dibandingin sama ibunya. Betul. Ayah gimana sekarang? Belum nyampe 40 hari ibu pergi. Iya gitu, kita sama lah kan keadaannya yang mungkin kalau ayah lebih berat ya, karena kan itu teman hidupnya yang diambil sama 38 tahun, tiba-tiba diambil gitu kan. Ya pada saat kita ngerasa ibu juga bukan yang sakit yang serius, paling sakit-sakit orang tua yang kecapean atau diare, itu kan biasa ya. Tapi tiba-tiba diambil gitu, itu kan pasti shock yang luar biasa gitu. Pastinya ya masih dalam proses lah untuk bisa mengikhlaskan, untuk bisa menerima. Makanya ayah juga
tiap hari itu tiap malam dia suka bangun tahajud ngaji karena ya dengan cara ngaji itu yang bisa membuat dia ayah tuh lebih tenang gitu dan yakin ibu di sana bahagia gitu. Ada momen-momen kayak pagi-pagi kan biasa mungkin sarapan kalau weekend ya, kalau weekdays kan ibu mungkin pergi ngantor, kayak ayah sendirian gitu. Iya. Itu sih di hati lo sih kayaknya ngejelep gitu ya. Ngejelep, iya. Jadi aku tuh lebih mikir kayak aduh si ayah nih kesian banget ya sendiri gitu. Ya mungkin ya sebenarnya waktu ibu masih ada pun juga kalau ibu lagi kerja ya sendiri juga. Iya, atau kadang aku temenin atau Ciki temenin kalau dia lagi bisa. Cuma ini keadaannya tuh beda. Saat ini kan ibu emang udah benar-benar dipanggil selamanya gitu. Nggak usah ayah, even Bella aja setiap kali bangun tidur tuh kayak rasa sakitnya tuh masih ada gitu karena bangun tidur tuh ya kita kan nemenin ayah tidur, jadi kita tinggal bertiga doang nih gitu. Gila ya, kayak this is freaking real gitu ya. Iya, kayak dan kita harus bisa beradaptasi untuk nerima kenyataan itu tiap hari. Adjustment masih. Apalagi kalau lo ke taman belakang kali ngeliat tanaman-tanaman ya Bel. Iya, itu kesenangannya ibu banget. Kan? Itu pasti everything reminds you of almarhumah gitu. Wow, salam buat ayah ya. Semoga ayah pelan-pelan bisa diberikan kekuatan, penghiburan, walaupun pasti nggak mudah, tapi biasanya orang tua tuh kuat karena melihat anak-anak. Iya. Jadi ngelihat Bella sama Ciki. By the way, kemarin ada statementnya Ciki, nggak tahu benar nggak tahu salah, di TikTok deh kalau nggak salah Seliweran, yang apa yang belum dicapai, diberikan kepada ibu, belum nikah. Iya. Terus Ciki jawabnya tuh bener-bener gue bilang, wow ini sih goks nih jawabnya, belum nikah, udah puas, langsung ditinggal sama Ciki. Iya. Karena gini Kamel, waktu itu kan kejadiannya, kalau misalnya kita ngomong di podcast Kamel kayak gini kan, ini kan jaraknya dari wafatnya ibu sampai yang kita syuting ini kan udah agak lama nih. Iya. Nah itu waktu itu wartawan nanya itu dalam posisi mereka doorstop gitu kan di makam ibu. Ibu saya baru selesai dimakamin gitu kan dengan kondisi orang mau jalan mau duduk aja susah, orang desek-desekan. Terus juga udah nggak jelas tuh siapa aja yang ada di situ, kita juga masih shock gitu. Nah Ciki di tengah duka yang begitu mendalam, dia ditanya kayak gitu pasti emosi lah gitu. Dan tiap orang itu kan mentalnya kan beda-beda, nggak mungkin bisa semua orang tuh lagi berduka langsung ditodong pertanyaan. Mereka juga butuh waktu buat grieving. Iya dong, betul. Makanya waktu ngelihat Ciki tanggapannya seperti itu, ya adekku juga manusia gitu. Iya. Dan menurut aku pertanyaan itu harusnya jangan ditanyakan terutama di makam gitu loh. Betul. Maksudnya have empathy. Iya, empathy. Maksudnya kita juga orang media ya Kak iya. gitu. Kita tahu pertanyaan apa yang kira-kira ini bisa kemakan sama masyarakat, disukain gitu. Cuma kan maksudnya aduh kenapa harus sekarang sih gitu loh. Kita manusia juga gitu. Jadi kadang hal-hal kayak gitu yang aku mengerti, maksudnya almarhumah ibuku tuh milik publik dan banyak yang sayang sama ibu. Cuman kan di sisi lain kita ini kan juga manusia ya guys. Kita kan juga punya perasaan dan butuh waktu untuk grieving. Jadi ya maksudnya ya kita akan kasih apa yang teman-teman butuhin, tapi juga tolong mengerti posisi dan keadaan kita saat ini. Karena kita sendiri juga masih butuh waktu untuk sembuh dari, sebenarnya nggak mungkin sembuh sih, tapi untuk bisa tabah menerima luka ini juga kita butuh waktu gitu untuk bisa recover dari, paling nggak untuk bisa recover dari shock deh gitu. By the way kalau mau dijawab boleh, kalau nggak juga nggak apa-apa. Mungkin ini untuk menjawab pertanyaan ke rasa ingin tahuan tentunya publik, karena ibu kan milik banyak masyarakat dari tahun 80-an gitu ya. Terus akhirnya punya anak 2 perempuan cantik dua-duanya. Memang ibu dan ayah itu karakter orang tua yang kayak udahlah ayo kamu waktu semasa hidupnya, atau memang ibu ya udahlah karena ibu juga kan pendidikannya tinggi ya, maksudnya ngerjain sekolah apa segala. Tipe yang kayak apa sebenarnya ibu? Maksudnya nyuruh gojok-gojok cepet nikah gitu, atau ya memang terserah Bella, terserah Ciki aja. Gitu. Kalau ayah sih sebenarnya ayah sama ibu pasti sangat ingin anak-anaknya menemukan jodohnya masing-masing dan punya keluarga yang samawa gitu ya, pastilah. Cuman kalau ayah tuh sampai waktu itu aku bilang sama ayah kalau misalnya emang ayah ketemu yang ibaratnya calon yang bagus, nggak apa-apa gitu. Karena aku emang lebih kepengen, ya aku of course aku punya tipe juga, cuman aku juga mengejar ridho orang tua gitu. Jadi kalau ayah ngelihat ada yang oke, kenalin aja gitu. Aku sempat ngomong kayak gitu. Karena aku cuma pengen orang tua aku happy gitu, meskipun aku juga nggak yakin apakah pilihan orang tua aku bisa bikin aku happy. Kayak aku tuh udah bukan putus asa sih, cuma kayak udah
sepasrah itu gitu. Karena cinta aku sama keluarga kayaknya lebih gede gitu ya. Terus udah kayak gitu, ayah nggak mau antar kalau ayah salah milih gimana, kan kasihan kamunya gitu. Udah tuh gitu. Kalau ayah tuh lebih santai lah gitu. Tapi ya dia pasti juga pengen anak-anaknya siapa yang nggak, semua orang tua iya pasti dong, sama. pasti. Nah kalau misalnya ibu tuh emang yang kepengen banget gitu punya Ibu kan dia sering ngomong kalau lagi diwawancara iya, beberapa kan kali punya apa besan, mantu, cucu, umroh bareng yang biasalah ibu-ibu. Dan iya. aku ya biarin aja, maksudnya kalau emang itu yang bisa bikin ibu happy gitu kan, buat ketawa-tawa, orang juga denger kan juga ketawa gitu kan. Maksudnya ya udahlah yang penting ibu happy ya, meskipun aku belum bisa ngasih, cuma ya udah kita tawakal dan ikhtiar aja gitu kan. Tapi terakhir tuh pas menjelang ibu nggak ada, kan kita sempat kayak mungkin seminggu atau sebulan sebelumnya gitu kita kayak dikumpulin di meja makan berempat gitu. Tumben-tumbenan jadi kayak ngomongin kemungkinan kalau misalnya ada yang pergi duluan harus gimana. Harus gimana. Iya, ibu yang minta dikumpulin kayak gitu. Cuman kan maksudnya aku mikir ya dalam kehidupan kan kita emang harus be ready to for the unexpected things gitu kan. Jadi ya udah aku waktu pada saat dikumpulin berempat itu aku berusaha jadi wanita yang dewasa aja, dengerin aja gitu. Terus si ibu bilang ya udahlah kalau misalnya emang anak-anak mau nikah alhamdulillah, tapi kalau misalnya enggak juga ya udahlah daripada dipaksain nikah nggak bahagia. Betul. Gitu kan. Jadi terakhir tuh ibu udah ngomong kayak gitu. Terus dalam hati gue, ya nggak gitu juga lah Bu gitu. Karena tetap di dalam hati lo sebenarnya. Iya, pastilah pengen berkeluarga. Maksudnya semua orang tuh sama kok, kalau emang mereka udah ketemu jodohnya, ya udah mending ya langsung nikah aja. Dan ditambah kayaknya kamu tuh anak manis ya, pengen bikin senang ibu sama ayah gitu loh. Kalau bisa, ya. Kalau betul, jangan sampai demi menyenangkan orang tua kita salah pilih juga, ya kan gitu. Jadi waktu pada saat kemarin akhirnya ibu berpulang dengan segala macamnya, ibu pernah bilang ada perasaan juga kayak I wish ibu had more time gitu. Iyalah, aku juga sampai saat ini pun juga aku sebenarnya belum siap jadi anak piatu. Apa yang mau? Kalau katanya Ciki ya surga gue satu udah hilang nih ibu kan. Karena kan kalau misalnya, karena kebetulan aku dari keluarga muslim kakak. Jadi kalau di Islam tuh katanya ibumu baru bapakmu gitu. Ajarannya tuh gitu. Jadi sebegitu mulianya surga deh ibu tuh ya. Kayak gitu. Jadi begitu ibu main diambil aja gitu kan, kayak ya Allah ngeprank kok gini amat gitu. Ini dark jokes sih. Ini dark jokes, tapi ya lo nggak bisa salahin. Itu rasanya ya, tiba-tiba ibu lo diambil tanpa sakit keras apapun gitu ya. Nah, ini sekalian lo diklarifikasi Bel, karena TikTok tuh seliweran. Pertama, TikTok lagi. TikTok tuh banyak banget. Pertama, ya Allah. Keluar interview ayah sama ibu, yang ibu tuh bilang nggak sanggup duluan. Iya. Itu emang sebelumnya sempat diwawancara tuh sebelum ibu meninggal kan, dapat penghargaan dari Insert kan, katanya most favorite celebrity couple gitu. Tapi kita mah ngerasa biasa aja Kak. Keluarga kita tuh biasa aja. Alhamdulillah kalau orang ngelihat seperti itu. Tapi aku rasa tuh sebenarnya mau seperti apapun keluarga kita dan orang tua kita, keluarga tetap keluarga. Orang tua tetap orang tua. Soalnya ayah Ikang sama ibu tuh bisa sama-sama gitu, udah segitu lamanya. Tidak ada skandal rumah tangga yang pas begini begono, dan anak-anaknya dua-duanya sekolahnya bagus, ibaratnya bisa meneruskan, walaupun mungkin ya Bella punya perjalanan sendiri. Itu menurut aku sih barang langka hari-hari gini, makanya mungkin dapat award gitu. Tapi juga banyak banget yang akhirnya keluar di TikTok, misalnya tadi Bella udah jawab tuh, yang ibu cerita ibu di Rukiah, di rumah katanya suka ada yang ganggu, ada makhluk ini, ini. Itu banyak banget di TikTok gitu. Nah itu kan akhirnya dihubung-hubungkan tuh kan. Emang dihubung-hubungkan. Bener nggak? Tapi oke, cuma just to clarify. Jadi tuh emang sebelum ibu meninggal, itu tuh emang ibu suka cerita, katanya di rumah tuh suka ada yang ganggu gitu. Even aku sendiri juga pernah sih kayak dengar suara-suara gitu, tapi aku kan karena orangnya cuek ya, dan aku mikir kayak even manusia pun bisa lebih serem dari setan sebenarnya. Lebih sadis, ya kan? Betul. Iya kan, jadi aku mikir ayo udahlah kalau kayak gitu-gitu, gue punya Allah ini, gue sholat, jadi udah selalu yang penting lo jangan ganggu, ini rumah gue gitu. Aku mikirnya gitu. Nah tapi kalau misalnya ibu ini kok paling sering digangguin gitu, entah dari suara-suara atau apa, pokoknya intinya ibu udah ngerasa terganggu lah gitu. Sampai pada saat itu akhirnya ibu ya dia kayak
nanam pohon bidara atau apa gitu sama manggil ustadz gitu kan untuk ngeruqyah. Bukan ngeruqyah dia aja tapi semuanya Semuanya, termasuk rumah gitu. Tapi waktu itu karena aku lagi pergi. Ya kenal lu tuh, kamu nggak diruqyah? Iya nggak diruqyah karena waktu itu lagi latihan band atau apa gitu. Nah jadi tapi waktu itu satu rumah di ruqyah gitu, Ciki, ayah, ibu gitu. Nah katanya setelah di ruqyah itu udah mendingan sih, udah nggak pernah diganggu lagi gitu. Tapi memang ibu ini sepertinya emang dia punya bakat sih. Sensitif kayaknya bakat ya ibu ya. IndiHome ya mungkin. Kalau anak sekarang ngomongnya gitu IndiHome. Ibu jadi kayaknya emang bisa lebih bisa merasa gitu bisa ya. lebih merasa dari kecil dia kayaknya sih udah ada bakat itu. Tapi gitu. kan kalian tinggal di situ udah lama banget, Bel. Udah Terus lama. the whole time? The whole time, ya maksudnya kan kalau makhluk-makhluk kayak gitu di mana-mana ada ya kayak. Ya, cuma kan ada yang ganggu, ada yang enggak Ada ya. yang ganggu, ada yang enggak, dan ada yang sensitif, ada yang enggak gitu. Ada yang mungkin bisa ngeliat dan mereka kayak udah santai aja gitu. Jadi tanggapan orang tuh beda-beda gitu. Nah kalau dulu waktu kemarin ibu masih ada, aku sih mikirnya mungkin ibu terlalu taking everything seriously kali ibu gitu. Iya kepikiran ya. Kepikiran gitu. Kalau kita karena aku sama ayah kan kita kan orangnya agak selengean gitu ya. Jadi tuh sama kita suka kita bercandain bu, udah jangan terlalu cuekin aja lah gitu. Even terakhir waktu ibu bilang sebelum meninggal tuh dia juga masih suka bilang gitu, ibu dengar suara kayak ngetok-ngetok apa gitu. Sama aku bercandain, aku bilang, oh itu baik bu, maksudnya mau ngingetin ibu harus lebih jaga kesehatan gitu. Lo bercandain tuh masih? Iya. Berarti ibu tuh beberapa kali sempat ngadu ya bilang nih ganggu banget sih. Iya. Sampai di postingan deh kalau nggak salah ibu bilang, ini lagi biarin aja jangan ganggu aku, pokoknya lagi sambil megang tanaman apa segala macam gitu. Iya kayak gitu kan aku nggak mau ngeliat orang tua aku stres ya meskipun kadang mungkin yang dia rasain tuh aku nggak ngerti karena karena mungkin nggak sama gue tuh nggak gue gubris kak. Ya for us nothing tapi buat mereka mungkin it's something. Iya makanya kalau ibu cerita kayak gitu ya aku lebih ke dengerin aja. Mungkin aku nggak tahu ya salah apa enggak ya. Cuman kalau aku semakin menanggapi nanti takutnya ibu stres juga gitu kan. Kan makhluk-makhluk kayak gitu kalau kitanya makin takut makin seneng kan mereka. Makanya aku tuh bilang kayak iya kan kita ngaji, sholat, dan ibu kan juga suka masang ayat-ayat Quran. Dia juga ngaji kok gitu. Maksudnya ya udahlah kita takut sama Tuhan aja gitu. Masih ada yang lebih besar daripada makhluk-makhluk itu. Emang mengganggu sampai seperti apa kalau ibu cerita, Bel? Ya dia suka dengar suara-suara gitu. Dia nggak suka, dia ngerasa terganggu aja. Atau misalnya mungkin ada barang jatuh atau apa. Dia suka ngerasa makhluk-makhluk kayak gitu tuh mencoba berkomunikasi sama ibu gitu. Kayak gitu. Tapi mungkin emang itu bakatnya dia mungkin yang orang lain nggak punya, dia punya gitu kan. Dan setelah di ruqyah katanya mendingan sih. Better tuh. Feel better gitu. Dan kalaupun misalnya ada kayaknya digangguin tapi dia udah lebih baik deh. Ya itu baik kok bu. Maksudnya ngingetin ibu jangan kecapean gitu. Aku selalu berusaha kayak gitu karena aku nggak mau bikin semakin rungsing ya. Iya, kayak gitu kak. Tapi lu masih akan tinggal di situ lama, maksudnya it's not a problem for you ya? Iya, sejauh ini masih sih tinggal di. Dan kamu nggak pernah gangguin sejauh ini? Enggak sih kak. Oke-oke aja. Oke-oke aja. Itu juga ya dulu pernah kayak dengar suara-suara tapi itu udah lama banget. Dan mungkin karena si yang nunggu rumah itu ngeliat ini anak mah geblek mungkin nggak digangguin. Kayaknya heartless deh ini. Heartless. Iya, aku kan kalau orang lihat kan kayak mukanya agak datar gitu. Karena aku mikir kayak hidup tuh udah absurd, nggak usah ada makhluk-makhluk kayak lu manusia zaman sekarang. Gue udah punya sama hidup gue ya. Gue mesti ngerasa di prank nih ibaratnya. Iya, kayak gitu. Jadi kayak hal-hal goib kayak gitu tuh nggak pernah aku ambil pikiran gitu. I never take it seriously. Dan gitu. untungnya tadi dia jawabnya yang penting kayak tidur kamu bilang apa, kamu dengerin suara-suara surat-surat. Iya. Jadi aku mikirnya gini, kalau cara aku biar kalau misalkan kadang ada orang tidur kayak rep-rep atau apa gitu kan. Kalau aku caranya kalau di kamar tuh aku suka kayak live dari Masjidil Haram kan suka ada yang bacain ayat-ayat suci Al-Qur'an gitu. Nah, itu biasanya makhluk-makhluk kayak gitu nggak berani kalau kita ngaji atau kita dengerin ayat Qur'an gitu karena aku muslim kan. Jadi justru malah nggak berani ganggu. Ya udah aku setel aja kalau mau tidur gitu supaya nggak digangguin. The source ya. Iya. Tersambung pada pencipta kita. Iya. Gitu. Right. Bel, sampaikan bela sungkawa untuk Ciki, untuk ayah, untuk menutup terakhir. Pernah ngerasa terbebani nggak sih jadi anaknya Marissa Haque dari kecil sampai sekarang dengan segala macam exposure dari kamu kecil dan ibu tuh kan bintang looks lah apa.
Zaman belum ada Luna Maya kan kecantikan tuh Marissa Haque cenah gitu. Kegantengan tuh Ikang Fauzi. Tapi kan kamu bukan laki-laki, kamu kan perempuan gitu. Ember. Jadi lu pernah ada kayak orang compare lu dengan ibu, kepintarannya, prestasinya, kecantikannya. Pernah ada ngerasa beban nggak lu dan Ciki sebagai anak dari sebesar Marissa Haque? Iya. Mungkin waktu masih kecil ya, karena waktu kecil kan cara melihat kehidupan juga beda setelah kita dewasa gitu kan. Waktu masih kecil mungkin iya kayak biasalah kalau anak kecil kan ngerasa gampang nggak nyaman atau apa kalau orang tuh dikit-dikit orang tua mulu. Apalagi kan kalau menginjak usia remaja tuh kita kan kayak pengen mencari jati diri sendiri. Tapi orang selalu apalagi kalau Indonesia kan ngeliatnya lo anak siapa nih, padahal kan sebenarnya setiap orang punya journey-nya masing-masing gitu. Baru pas dari menjelang dewasa gitu 20 ke 30-an aku tuh udah bisa ngelihat semuanya secara lebih objektif aja sih. Jadi ya kalau emang ada kebaikan dari orang tua saya yang bisa saya teruskan. Tapi kalau emang nggak ada, kayak emang ada level-level tertentu yang dari ibu yang mungkin aku belum kesana gitu. Ya mungkin emang journey-nya aja berbeda gitu. Jalannya. Tapi yang jelas sekarang ya apalagi setelah ibu nggak ada gitu kan, gimana caranya kita anak-anaknya tuh bisa meneruskan kebaikan ibu aja. Gitu. Yes. Sesuai dengan kemampuan aku. Betul, jadi nggak terbebani ya. Iya, udah gitu aja. Satu lagi dong. Be yourself. Satu lagi untuk menutup, walaupun ibu tidak bersama dengan kita lagi secara fisik, tapi ruhnya ada. Tapi rohnya menjaga, menemani, ibaratnya selalu ada di hati kamu gitu. Iya. If you got a chance to say something to ibu, what would you say to ibu? Ibu, aku cuma pengen ibu bahagia aja kok, dimanapun ibu berada gitu. Ya Bella juga minta maaf kalau sebagai anak mungkin belum bisa ngasih semua yang ibu pengen, tapi paling enggak yang penting ibu tahu aja how much I love you and how much I want to see you happy. Ya meskipun sekarang udah nggak bisa ngelihat secara ini ya, tapi pokoknya aku cuma pengen ibu bahagia Bu. Jadi please ibu di sana bahagia ya, ibu nggak boleh ngerasa sedih, nggak boleh pusing, nggak boleh takut lagi. Pokoknya ibu sekarang harus bahagia. Doain kita kuat itu aja. Amin. Terima kasih ya Bel. Terima kasih udah mampir, karena setiap cerita sebetulnya luka yang lagi pengen kering tuh ya pasti terbuka lagi. Dan mudah-mudahan aku berdoa buat kamu sama buat Ciki sama buat Ayah diberikan kekuatan, diberikan penghiburan supaya bisa melanjutkan hidup lagi dengan musim yang baru nih. Dan insya Allah tahun depan siapa tahu mampir podcast lagi udah sama. Insya Allah yang sebaik Ayah Ikang. Iya Allah gitu ya. Yang seganteng Ayah Ikang, apalagi zaman muda. Berat loh Bo. Berat ya. Berat. Thank you ya Bel. Terima kasih ya. Sama-sama. Thank you guys for watching. Hopefully there's a good value. Ada nilai baik yang bisa kalian dapetin dari almarhumah Ibu Marissa Haque dan juga tentunya dari Bella. Insya Allah. Thank you guys. God bless you. Bye bye.